Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Selamat menyaksikan. Hai, saya Giri Susino dari SMP Negeri 13 Lebong sebagai supervisor. Saya Eva Munandar dari SMP 8 Lebong sebagai coach. Dan saya Melissa Stefani dari SMP Negeri 9 Lebong sebagai coach. Oh, selamat datang Ibu Eva. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Keadaan mengajarnya sekolah aman Bu? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, kalau semuanya aman berarti enak banget nih kita akan ada coaching hari ini Bu ya. Nah, rencana Ibu hari ini jadi coach dengan coachnya siapa Ibu ya? Dengan Ibu Melisa. Oh, dengan Ibu Melisa. Oh, yang kemarin Ibu bilang dia mau coaching sama Ibu itu ya. Nah, ini Bu, kita akan sedikit berbincang mengenai coaching ini nanti Bu ya. Ini kami sebagai supervisornya sebagai langkah awal untuk mendiskusikan sebelum coaching berlangsung. Nah, kami mau memastikan bahwa dalam coaching ini nanti langkah-langkah yang ada yaitu alur cerita kita ya. Alur cerita sendiri meliputi tujuan dari coaching itu sendiri, yang kedua identifikasi permasalahan yang dialami sama Ibu Melisa nanti, terus yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Melisa bersama Ibu. Jadi nanti coachingnya Ibu tidak memberikan solusi Bu ya untuk ditekankan kembali, tapi di sini Ibu Eva akan menjebatani si coaching untuk mengantarkan beliau untuk memecahkan permasalahan sendiri dengan dalih bahwa nantinya setelah melakukan coaching, coaching tersebut bisa tahu apa-apa saja yang salah dan beliau dapat menyelesaikan permasalahan dengan arahan Ibu Eva. Sebelum mengamati coaching ini, ada beberapa rubrik penilaian yang nanti saya akan lihat ya sambil mengamati proses coaching yang dilakukan. Ada rubriknya nanti saya akan melihat bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, terus pertanyaan terbuka yang Ibu berikan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahannya, terus mengamati juga bagaimana Ibu menanggapi apa-apa saja pertanyaan yang diberikan atau jawaban yang diberikan oleh coaching, terus Ibu menanggapi dengan segera. Jadi dari pertanyaan coaching, Ibu langsung menanggapi berdasarkan pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir dari coaching. Itu Bu ya. Selanjutnya Bu, nanti juga saya akan melihat gimana apakah prinsip-prinsip coaching itu berjalan dengan baik. Prinsipnya ini mungkin Ibu masih tahu juga ya, meliputi kemitraan, terus proses kreatif dan maksimalkan potensi. Jadi Bu, kemitraan ini meliputi beberapa konsep. Yang pertama, gimana Ibu bermitra sama coaching untuk sama-sama menargetkan mencapai tujuan yang telah dibuat di awal. Terus selanjutnya untuk proses kreatif, Ibu mendukung coaching sekreatif mungkin untuk membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Nanti menyesuaikan dengan permasalahan yang Ibu bisa berikan. Batas ini ada yang mau ditanyakan Bu? Kayaknya cukup Pak. Cukup Bu ya. Terus kita lanjutkan berarti memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Jadi selain Ibu memberikan dorongan berupa perasaan simpati dan empati yang sama terhadap coaching, juga Ibu diharapkan nanti memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, jadi coaching tersebut harus Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan coaching dapat dengan leluasa dan menarik benang merah yang akan diberikan atau permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan diselesaikan. Selanjutnya, berikutnya sebelum nanti Ibu lanjut ke kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang jadi pertanyaan pertama ini, kira-kira kompetensi apa yang dapat Ibu kembangkan nanti? Ada kompetensi yang telah kita bahas tadi Bu. Baik Pak.
Jadi di sini ada 3 kompetensi ya, dan menurut saya yang nanti akan saya kembangkan yaitu yang lebih spesifiknya ya. Saya akan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi memberikan pertanyaan terbuka kepada coach agar dia memberikan solusi dari pertanyaan yang akan saya berikan ke coach. Jadi dia akan nanti dengan pertanyaan berbobot tersebut dia akan menggunakan ide-ide dari permasalahan yang dia hadapi. Oh ya, baik begitu. Jadi kita akan bahas juga, ini kompetensinya ada 3 nanti Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, di mana kita seharusnya hadir secara penuh dalam proses coaching tersebut. Selanjutnya mendengarkan aktif, ini juga beberapa kegiatan untuk kompetensi yang dikembangkan. Kayak mendengarkan aktif ini, coach mendengarkan apa yang telah dibahas oleh coaching, dan ibu yang pilih adalah pertanyaan berbobot ya. Nanti Ibu Eva berarti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki bobot lebih, Ibu. Pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan si coach ini dapat menjelaskan permasalahan secara detail, menjelaskan solusinya secara detail, dan komitmen apa yang akan didapatkan pada saat setelah coaching. Iya benar sekali Pak, saya akan melakukan pertanyaan yang berbobot nanti. Itu yang menjadi prinsip yang dikembangkan. Iya, Pak. Kemudian Bu, yang berikutnya terkait dengan indikator. Jadi pada saat coaching, indikator pencapaian Ibu dalam pertanyaan berbobot itu seperti apa? Kalau untuk indikator keberhasilan atau tindakan itu, coaching nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ada tidak solusi yang muncul dari ide-ide yang muncul. Jadi di sini dari pertanyaan berbobot tersebut, misalnya saya akan memancing dalam artian saya tidak memberikan solusi, tetapi saya memancing si coaching untuk mengeluarkan ide-ide dari Iya, Bu ya. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Coaching dapat menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, setelah itu di ujung sesi ini kita akan mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan nanti Bu ya. Jadi setelah nanti selesai coaching yang Ibu lakukan, nanti kami juga akan mengamati sekaligus memberikan penilaian atau sejenis rubrik kepada Ibu yang nantinya akan kami jelaskan pada saat sesi akhir setelah proses coaching gitu Bu. Kalau begitu Bu, Ibu silakan melakukan coaching terhadap coachingnya Bu ya. Nanti boleh izin Bu ya, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Iya boleh Pak. Terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya untuk melakukan coaching. Selamat siang Ibu Melisa. Selamat siang Ibu Eva. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan coaching sebentar ya hari ini. Mohon izin ada Izin Bu ya. Iya baik Pak. Kira-kira mau ngomongin apa nih hari ini? Oke, sebelumnya saya terima kasih Bu ya, Bu Eva sudah meluangkan waktu untuk saya, karena saya ingin sedikit berbagi Bu ya, karena saya ada masalah yang sedikit agak mengganggu pikiran saya lagi ini Bu ya. Seperti ini Bu, saya kan di sekolah saya tahun ini itu baru menerapkan kurikulum merdeka. Nah, saya kebetulan mengambil mata pelajaran informatika. Nah, informatika ini merupakan pelajaran yang baru di kurikulum merdeka karena sebelumnya tidak ada Bu. Kalau dulu sedikit flashback ya, boleh saya cerita Bu ya. Lalu di kurikulum KTSP itu namanya TIK. Ketika berubah di K13 itu menjadi bimbingan TIK. Jadi dia bukan mata pelajaran seperti bimbingan ya. Nah, di merdeka ini itu ada informatika Bu. Dari segi substansi materi Bu ya, ini benar-benar sangat berbeda Bu. Karena kenapa? Informatika ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman sekarang. Materinya sangat mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi kembali ke permasalahan saya Bu ya. Jadi saya lihat akhir ini saya melihat murid saya Bu itu sedikit jenuh Bu ya, ataupun semangatnya itu dan antusiasme mereka itu sedikit berkurang Bu. Jadi itu yang sedikit menjadi beban pikiran saya yang ini Bu. Oh iya, jadi sekarang bisa kita simpulkan ya, maksudnya dari tujuan yang kita lakukan hari ini yaitu semangat murid ibu yang menurun ya, karena dengan mungkin seperti yang ibu
saya sampaikan tadi, karena ada perubahan sehingga mereka menjadi sulit untuk mengganti dengan hal yang sudah biasa mereka beradaptasi, ya, beradaptasi dengan di sini kira-kira dari percakapan yang kita lakukan di sini apa yang Ibu Melisa ingin dapatkan dari hasil dari percakapan kita tadi? Jadi yang saya harapkan ya dari coaching atau percakapan kita pada hari ini, saya ingin mengembalikan atau meningkatkan lagi semangat di murid saya, antusiasme ya saya untuk mengikuti mata pelajaran informatika ini, karena ketika murid saya merasa tidak bersemangat, tidak antusias, saya juga merasa ini kenapa ya, saya juga masih tidak bersemangat tuh untuk mengajar mereka, dan juga saya merasa bersalah sekali kenapa saya bisa membuat kondisi ataupun situasi kelas saya seperti itu, Bu Eva. Jadi saya berharap dengan coaching kita pada ini saya bisa menumbuhkan kembali Bu semangat dan antusias siswa saya. Ya, jadi di sini yang ingin Ibu Melisa harapkan yaitu antusiasnya sama dengan seperti biasanya, gitu ya, tidak berubah ketika ada kurikulum baru, mereka tetap bersemangat seperti itu yang itu. Ya, sekarang kira-kira buat Ibu Melisa ya, ciri-ciri kondisi yang dianggap baik itu dalam kelas ini, yang melihat mereka itu antusias itu yang seperti apa kira-kira? Iya, menurut saya dia itu kenapa ketika siswa itu dikatakan bersemangat ya, ataupun mereka menyenangi atau menyenangkan dalam kembali itu, mereka semangatnya timbul Bu, rasa ingin tahunya ada, materi yang disampaikan itu dimengerti oleh mereka, tugas-tugas yang saya berikan itu mereka kerjakan, Ya. Nah, dan juga mereka itu senang, gembira, bahagia ketika pelajaran saya seperti ini. Jadi di sini itu ya yang Ibu Melisa harapkan ya, menurut Ibu Melisa ketika hal itu berhasil itu melihat anak-anak itu bahagia di dalam kelas. Jadi apa yang Ibu Melisa sampaikan, mereka senang dan bersemangat seperti itu ya dari saya. Nah, kalau idealnya seperti itu, jadi kira-kira apa yang membuat Ibu Melisa bagaimana cara memancing usaha Ibu Melisa itu untuk menambah, gimana caranya agar mereka bisa bersemangat kembali? Jadi saya berpikir nih bagaimana caranya Bu ya agar saya bisa memancing kembali atau menumbuhkan kembali semangat dan antusias mereka. Mungkin saya akan yang pertama Bu menyelipkan sedikit ya Bu ya, mungkin di selama pelajaran saya ada sedikit, lalu melakukan beberapa permainan edukatif Bu ya, dan juga saya bisa menggunakan sumber-sumber belajar lainnya Bu yang bisa membuat siswa jadi tertarik dengan materi yang saya berikan, dan juga dengan metode yang bervariasi. Tidak hanya mungkin selama ini saya merasa saya saja ceramah dari awal sampai akhir. Mungkin dari segi metodenya Bu, saya mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang metode bervariasi. Jadi di sini nanti Bu Melisa akan melakukan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran, terus mencari edukasi yang lebih menyenangkan ya, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta. Nah, kira-kira nih Bu Melisa, kalau seandainya kejadian itu terjadinya sekarang ya, apa yang seperti apa Ibu Melisa menanggapi itu? Apa merasa sedih karena menemukan? Iya, saya merasa sedih ya Bu ya, karena ketika saya sudah bersemangat sekali untuk memberikan materi kepada mereka, melakukan pembelajaran seperti itu, tapi ketika mereka memberikan respon yang tidak bersemangat, tidak berantusias, kok saya merasa bersedih Bu ya. Bersedih yang pertama itu saya merasa bersalah sebagai seorang guru, saya tidak bisa menciptakan kondisi ataupun suasana kelas yang baik ataupun suasana kelas yang menyenangkan bagi murid saya. Jadi seperti itu yang saya rasakan. Jadi merasa bersalah sendiri Bu ya, sedih ya melihat anak-anak seolah-olah tidak ada respeknya ketika kita masuk kelas seperti itu. Iya ya. Kira-kira kamu sendiri inginnya bagaimana di dalam kelas? Inginnya Melisa itu seperti apa di dalam kelas? Saya menginginkan siswa itu bersemangat, antusias, merespon apa
yang saya lakukan di kelas. Jadi sehingga mereka tuh tergali potensi mereka, mereka bisa bakat-bakat mereka bisa tergali lagi dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi tadi sudah disampaikannya ada ice breaking, Iya. ada menjadi belajar mengenai. Iya. Kira-kira selain itu ada yang lain tidak? Iya mungkin seperti yang saya bilang tadi juga bahwa beberapa siswa itu ketika saya memberikan tugas mungkin mereka ogah-ogahan untuk mengerjakannya ya mungkin karena saya memberikan tugas itu yang terlalu banyak soalnya ya saya merasa dan juga dari segi tugasnya itu ya kembali lagi siswanya bosan tugas yang kita tuh itu aja jadi saya berpikir sebaiknya saya bisa melakukan atau memberikan tugas yang bisa memancing kreativitas siswa ya yang dimana seperti kata Kak Hade ya kita harus mengikuti perkembangan zaman dimana zaman sekarang itu sudah banyak media sosial siswa sudah pandai menggunakan smartphone bisa mengakses beberapa website, beberapa aplikasi yang bisa menunjang untuk membuat tugas mereka. Jadi saya berpikir ya ketika saya memberikan tugas, saya akan membuat tugas yang bisa memancing kreativitas siswa Bu, sehingga siswa menyenangi dan bersemangat untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi tadi artinya untuk memancing kreativitas lagi, bersemangat lagi, Ibu Melisa tadi menyampaikan bahwa tugas-tugas itu terlalu banyak, jadi membuat mereka bosan. Nanti akan Melisa ini lagi ya, rubah lagi gimana caranya agar tugas tersebut menjadi, karena itu lebih menyenangi apa yang sudah dikasih Ibu Melisa. Iya. Terus tadi ketika dalam kelas Ibu Melisa menyampaikan akan melakukan ice breaking, terus mungkin metode pembelajaran juga akan dibuat lebih menarik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, kira-kira kapan Ibu Melisa akan melakukan hal tersebut? Jadi kita tahu ya sekarang kita sudah berada di ujung semester dan kita sudah dalam suasana ujian semantik ya. Jadi saya berharap di semester depan, di semester kedua saya akan memperbaiki metode saya mengajar, media yang saya gunakan untuk belajar, terus tadi juga menyelipkan ice breaking, permainan. Jadi saya rasa di awal semester depan nanti saya akan mulai menerapkan apa yang saya lakukan. Ya, jadi akan direncanakan pada semester 2 nanti ya, karena sekarang mengingat sudah akhir semester ya, sudah ujian juga, sudah mau bagi rapor juga. Jadi artinya sini akan dilaksanakan pada semester 2. Kira-kira dari yang sudah dibahas tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dalam dari pembahasan kita ini? Yang saya simpulkan ya, jadi ketika kita merancang sebuah pembelajaran, ya kita juga harus mengetahui bagaimana kita harus tahu dulu Bu ya tentang kebutuhan belajar siswa kita Bu. Tentang belajarnya, sehingga kita bisa menjawab ataupun mengakomodir semua perbedaan itu. Jangan kita tahu bahwa ternyata siswa itu berbeda kebutuhannya, gayanya, profilnya, sehingga dengan kita mengetahui itu kita bisa merancang pembelajaran baik itu metodenya, medianya, sumber belajarnya, ataupun nanti ketika melakukan assessment sumatif ataupun assessment formatif ya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa kita. Kita sangat beragam sekali Bu ya, jadi nanti saya akan berusaha merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa saya sehingga siswa saya kembali bersemangat dan juga antusias dalam pelajaran saya. Di titik ini apa yang kamu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Oke, baik. Jadi yang saya dapatkan ya, saya menemukan solusi. Jadi ternyata permasalahan yang saya hadapi ini Eva yang ada loh solusinya. Jadi saya tidak berlarut-larut dengan masalah yang saya hadapi. Saya mencoba yang dengan Ibu Eva sebagai yang menjembatani menjembatani saya untuk menemukan ide apa yang saya lakukan. Karena ketika saya mempunyai masalah, maka solusi itu ternyata diri sendiri saya itu bisa menemukan solusinya Bu. Jadi dengan adanya percakapan ini saya merasa terbantu sekali Bu Eva. Saya tahu langkah apa yang saya bisa lakukan, apa yang akan saya
memiliki untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Tadi sudah disampaikan akan melakukan ini mungkin jadi semester 2 ya. Semester 2 nanti Bu Melisa akan melaksanakan program ini ya. Nah, kira-kira di sini kapan kita bisa ketemu lagi untuk itu? Saya penasaran gitu. Kira-kira setelah misalnya melakukan hal tersebut, melakukan tadi yang Ibu Melisa katakan akan pemetaan itu, akan melihat gimana maunya anak-anak seperti itu kan. Nah, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi? Karena saya jadi penasaran, kira-kira anaknya ada perubahan tidak dan Oke, baik. Jadi ketika saya sudah terapkan dia di masa depan, saya akan terapkan, saya akan evaluasi dan saya akan kembali mengabari Bu Eva, Bu ya, karena saya akan berkomitmen dengan apa yang telah saya rencanakan. Saya kembali ke Bu Eva untuk membicarakan lagi Bu ya, bagaimana hasil dari perubahan yang saya lakukan di sekolah. Jadi saya akan chatting Bu Eva, yuk saya akan sharing kembali untuk melihat perkembangan perubahan yang saya lakukan kepada siswa saya. jadi tidak sabaran ya Pak untuk semester 2 ya. Terima kasih Bu Melisa atas waktunya. Sama-sama Ya, terima kasih Bu Eva ya, dengan seluruh kesan dan masalah saya. Assalamualaikum. Gimana Ibu Eva setelah melakukan coaching? Sudah agak lega rasanya Pak. Tapi agak takut proses coachingnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi alhamdulillah sudah, kalau menurut saya Pak ya, proses sudah berjalan. Tapi tinggal nanti ada perbaikan dari Bapak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya Ibu, sebenarnya dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat lengkap sekali Bu ya. Ini coaching berapa kalau boleh tahu? Rasanya sudah coaching ketiga Pak. Coaching ketiga ya, dengan total mungkin sudah banyak sekali latihan kan. Jadi gugup itu nggak nampak lagi dari sana Bu, udah lancar sekali Bu dalam proses coachingnya. Jadi kayak mengalir aja, kayak ngobrol, kayak santai gitu, sudah membawa coaching ini ke dalam suasana yang Ibu mau. Oke, terima kasih Ibu Eva ya sebelumnya sudah melakukan coaching dan sudah memberikan kami ruang untuk melakukan supervisi dan melihat gimana proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, jadi setelah kita coaching ini Ibu Eva ya, jadi sini saya sebagai supervisor, sebagai langkah untuk sebelum dan setelah melakukan coaching ini, langkah akhirnya, jadi saya itu mau sedikit bincang-bincang nih sama Ibu. Boleh Bu ya? Dari yang udah kita bicarakan dari awal itu tadi, jadi kami mau memberikan sedikit feedback kepada Ibu dalam artian ini sebagai perbaikan kita sama-sama ke depannya ya, dan juga tidak lanjut gimana kalau kita ke depannya ada coaching lagi. Selanjutnya Ibu Eva, karena sudah melaksanakan coaching, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya atau yang kami mau tanyakan kepada Ibu setelah coaching ini. Oke, jadi ini pertanyaan pertama yang kira-kira Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melakukan coaching. Nah, jadi maksudnya Bu, nanti kami akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu setelah Ibu melakukan coaching nanti Bu ya. Gimana menurut Ibu dan coaching yang Ibu lakukan ini tadi? Prosesnya Pak ya? Iya. Dari proses yang misalnya pertama sih saya takut tadi, saya ada rasa takut Pak, ada rasa takut, saya tidak mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Iya, karena kita mau mengembangkan pertanyaan berbobot tadi. Takutnya nanti kalau misalnya pertanyaan tidak sesuai, tidak berbobot atau tidak bisa memancing ide-ide yang keluar dari coaching, artinya coaching kami tidak berjalan dengan baik seperti itu. Jadi ada perasaan itu Pak. Tapi di sini saya berusaha sesuai. Masih nervous dikit Iya, masih ya. terus ya. Tapi itu nggak ngaruh kan, nggak nampak masalahnya tadi. Jadi di sini tadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Iya. Coachingnya tadi bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah dari. Sebenarnya kan si coaching tadi juga menyebutkan penyelesaian sendiri Bu ya. Kadang-kadang kita butuh diyakinkan aja seperti itu bahwa ternyata yang kita pilih ini ada benarnya seperti itu. Tapi kalau dia sendiri menyelesaikan kayaknya nggak pede aja kayak gitu. Ibu tadi udah bagus sekali Bu ya.
Oke, baik Ibu. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, Bu, ya. Dari mulai proses tujuan, tadi Ibu di awal sudah gamblang sekali menyebutkan tujuan setelah proses coaching ini. Anak-anak tersebut jadi yang gembira, seperti belajarnya menjadi bersemangat. Itu sudah sangat tepat, Bu, ya, tujuan yang awal sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya identifikasi tadi yang kami lihat, Bu, ya, dari catatan kami, identifikasinya sangat lihai sekali, Bu. Kayak orang sudah profesional sekali dalam coaching, padahal baru 3 kali, Bu, ya. Makanya saya tanya beberapa kali coachingnya, baru 3 kali. Tadi kayaknya nggak kelihatan sekali, Bu, tuh lagi mau mengajukan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Jadi Ibu tanyakan tadi kan, identifikasi masalahnya, kenapa sampai anak-anak tersebut tidak bersemangat. Ini tadi meliputi bagaimana cara Ibu untuk memberikan semangat kepada anak. Itu merupakan pertanyaan pertama yang kalau dijawab itu sangat membutuhkan ketelatenan dan memang benar-benar real yang harus dilakukan sama Ibu Melisa tadi. Terus Ibu juga mengatakan bahwa dalam identifikasi seharusnya kondisi idealnya gimana kayak gitu. Kondisi ideal ini kan sebenarnya Ibu Melisa tadi masih belum meyakinkan bahwa kondisi idealnya sebenarnya seperti ini. Tapi setelah Ibu lakukan coaching ternyata dia bisa menyebutkan idealnya itu seperti apa kayak gitu. Itu gimana Ibu bisa menanyakan kondisi ideal tadi? Itu sangat membantu kami dalam mensupervisi tadi, Bu. Dan Ibu Melisa juga sangat bagus. Kepikiran sendiri atau gimana tadi, Ibu? Pikiran Jadi sendiri, ya? saya berpikir seperti ini. Tadi kan menjadi permasalahannya itu kan di siswa. Di sini kan karena saya kembali lagi ke saya, saya kan pengambil guru juga. Iya, guru. Jadi selain saya menanya, saya juga penasaran juga kira-kira menurut Ibu Melisa itu gimana sih yang idealnya. Seperti itu, Pak. Terus saya tertarik sekali. Kondisi ideal yang ditanyakan itu sangat bagus, Bu, ya. Selanjutnya dari identifikasi tadi Ibu juga menanyakan anak tersebut tidak diminta itu gimana, kalau dikasih tugas gimana. Ternyata Ibu Melisa ini ada beberapa tugas yang mungkin membosankan seperti kata beliau tadi, ya. Itu sudah tergali sekali, Bu, ya, untuk identifikasi permasalahannya. Selanjutnya Ibu, kalau misalnya dari hasil pengamatan kami sebagai observer atau sebagai supervisor, Bu, ya, coaching ini tadi sudah sesuai alurnya, dari yang tujuan tadi sudah lengkap dan sudah kami katakan. Terus untuk rencana aksinya tadi kan Ibu, karena memang akhir semester, Bu, ya, tanggung banget sebenarnya, ya, karena memang udah ujian. Jadi kayaknya semester depan kita akan fokus ke hasilnya. Oke, jadi Ibu sudah melakukan rencana aksinya seperti itu, dan keputusan bertanggung jawab saya sangat tertarik tadi. Ibu pasti ingat nggak keputusan yang diberikan Ibu Melisa tadi apa? Dia akan memperbaiki apa saja, Bu, untuk pembelajaran menyenangkan? Jadi di keputusan bertanggung jawab yang saya dengar dari Ibu Melisa, dia akan merubah cara belajarnya di kelas. Dia akan membuat metode belajarnya menarik lagi, mungkin tugas-tugasnya dia akan membuat tidak membosankan lagi, tidak terlalu banyak mungkin. Jadi di dalam kelas itu lebih menyenangkan, anak-anak lebih terlihat bahagia. Karena saya lihat Ibu Melisa melakukan hal tersebut menjadi tanggung jawab yang apa yang harus saya lakukan untuk depan. Iya, itulah saya lihat alhamdulillah sekali ini Ibu sampai ke sedetil itu, Bu, ya. Jadi dalam pengamatan kami juga Ibu sudah lancar sekali ya dengan alur kita tanpa mikir lagi, oh ini alur apa kayak gitu, oh ini bagian mananya, tapi kita langsung mengalir saja sampai ke tidak lanjut permasalahannya. Itu sudah lancar sekali. Alhamdulillah, Bu, ya. Iya, Pak. Sekarang ini, Bu, setelah mendengar hasil dari pengamatan kami, gimana menurut Ibu dari yang feedback kami berikan tadi? Dari yang hasil yang sudah didapat di sini nanti saya akan, walaupun tadi Bapak sudah mengatakan saya sudah mengikuti alat tersebut, Pak, ya, tapi ini saya sendiri di sini saya akan berlatih kembali. Saya akan berlatih kembali bagaimana caranya saya bisa mengembangkan proses coaching ini biar bisa lebih baik. Karena di sini kan setiap permasalahan orang berbeda-beda, Pak. Mungkin di sini dengan Ibu Melisa tadi kan karena sama mungkin tahu ini loh permasalahannya. Nanti kalau permasalahan itu dibanding saya, mungkin
ini loh yang akan saya lakukan. Ya. Jadi, seperti itu. Dari skor keberhasilan nih, kita ini kan mau fokus mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Dari pertanyaan ibu tadi hampir semuanya berbobot semua, Bu. Saya nilai kayaknya 101 kalau misalnya ya. Dari 100 Bu. Saking ibu sudah lihai dalam coaching. Nah, baik Ibu Eva tadi saya dengar sekali dengan gamblang Ibu mengatakan bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Ibu keluarkan dalam kompetensi coaching ya, dari pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan tadi. Ini sudah sekitar saya hitung hampir pertanyaan berbobotnya hampir sekitar 15 pertanyaan. Ya. Itu nggak melebih-lebihkan loh Bu. Ini dalam pertimbangan dan perhitungan saya sebagai pengamat. Kedepannya nih rencana Ibu fokus mau mengembangkan yang mana dari kompetensi yang ada? Selain pertanyaan berbobot ya, kalau ada coaching lagi kayak gitu. Mungkin di sini saya akan ini Pak Eri, saya akan coba mengembangkan yang kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh Bu ya? Iya. Mungkin penilaian Pak Eri yang menilainya Pak Eri, tapi perasaan saya tadi saya tidak terlalu merasa hadir penuh di sana, karena saya sibuk mencatat, seperti sibuk mencatat. Padahal sebenarnya saya dengar Pak, tapi saya takutnya si coach saya itu kotak kita, takutnya si coach tadi merasa saya mengabaikan dia, padahal sebenarnya saya menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh coach. Mungkin untuk kedepannya saya akan meningkatkan lagi nih hadiran penuh saya, mungkin saya lebih fokus, lebih merasa pada coach. Iya. Saya paham betul Bu, karena emang ini walaupun kayak lihai, tapi ini hampir coaching ketiga Bu yang pernah Ibu lakukan. Jadi kami sebagai pengamat juga menyadari bahwa kalau baru 3 kali saya rasa itu memang kita masih beberapa kali kita kayak tinggal aja gitu, masih ragu-ragu sehingga kita mencatat. Ya, alasan Ibu Eva sangat masuk akal kayak gitu. Gini Bu, kalau seandainya kehadiran penuh, selain kehadiran penuh yang mau Ibu tangkap itu apalagi kira-kira dalam kompetensi yang turunan dari kehadiran penuh, seperti empati Ibu misalnya kayak gitu. Jadi kan kalau kata orang itu kayak kotak mata gitu. Kalau misalnya kita belum pepatah bilang juga ada yang dari mata turun ke hati gitu. Jadi kalau matanya belum kontak berarti kita itu belum hadir secara penuh di dalam situ. Mungkin itu jadi pertimbangan Ibu ke depannya Bu ya. Jadi kehadiran penuh bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan untuk lebih memahami empati atau bersimpati kepada kunci bahwa kita hadir dalam masalahnya seperti itu. Dalam artian nanti kita masuk dalam masalah. Jadi jika kunci sedih, jadi kita itu ikut sedih kayak gitu Bu. Jadi dari kehadiran penuh ini akan menuntut menjadi kunci ini menjadi lebih terbuka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Gitu ya Bu ya untuk kehadiran penuh. Selanjutnya Bu, nanti kalau misalnya Ibu sudah sering banget coaching, kayaknya Ibu ini akan jadi expert nih, kayak top coaching Lebong kayak gitu ya Bu ya. Top coaching Kabupaten Lebong, seperti kalau mau coaching ya ke Ibu Eva aja kayak gitu. Saya rasa bibit-bibitnya sudah banyak dari yang saya pahami betul Bu ya. Ini nggak saya puji ya, tapi saya berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Dari alutsista yang Ibu lakukan, terus Ibu juga memberikan teknik-teknik penuh atau teknik-teknik dalam pertanyaan berbobot, dalam kompetensi coaching, itu sudah sangat bagus sekali. Nggak kerasa, kadang-kadang kalau misalnya kita masih baru itu harusnya kan kerasa sama coachingnya bahwa ini dia nanya-nanya kayak gitu, ini terlalu rahasia saya atau enggak kayak gitu. Jadi kalau mengalir dia lewat aja gitu. Jadi dengan begini, kedepannya kalau Ibu melakukan coaching lagi akan lebih mudah menarik benang merah dari permasalahan. Begitu Bu Eva ya. Nah Ibu, kalau misalnya kita sudah mengevaluasi, saya juga bukan evaluasi tanpa kayak gitu menilai Ibu enggak ya. Jadi di sini kami sebagai supervisor ini kami memberikan feedback kepada Ibu Eva, di mana kami bisa melihat apa yang Ibu kurang atau apa yang Ibu lebih atau apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk ke depannya. Jadi karena kompetensi coaching Ibu ke depannya mendengarkan aktif Bu ya, nanti Ibu boleh belajar coaching lagi, atau memang kalau ada coaching yang ada atau orang minta dibantu di coaching, Ibu juga bisa menjadi kehadiran penuh juga disesuaikan sama dengan aktif dengan pertanyaan berbobot dikondisikan semua, tapi Ibu fokusnya ke mendengarkan aktif kayak yang Ibu bilang.
Oke Ibu, mungkin akhir sesi kita untuk supervisi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan Bu? Ya cukup Pak. Cukup ya. Sudah sangat jelas sekali. Sudah sangat jelas. Sejelas gimana kata, sejelas masalah atau permasalahan yang Ibu bantu untuk Ibu Melisa tadi ya. Oke Ibu Eva, terima kasih Bu udah memberikan kami kesempatan untuk menjadi supervisor Ibu dan telah juga memberikan kami kesempatan untuk hadir di sini secara langsung menyaksikan coaching yang Ibu berikan. Mungkin itu Ibu ya. Kalau salah-salah kata kami juga mohon maaf nih sama Ibu. Nanti juga sama si Ibu Melisa tadi kalau ada salah kami mau minta maaf juga. Oke, terima kasih Ibu ya untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Eva. Silakan Pak. Ya.